Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kembali kita siap untuk beristirahat setelah melakukan berbagai macam aktivitas hari ini, Jumat 6 Juni 2025. Kita masih sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan malam yang saya berikan pada setiap harinya. Renungan malam ini pada awalnya saya buat untuk jemaat yang saya layani, GB Immanuel, karena setiap hari kami memiliki ayat-ayat hafalan yang bisa dihafal sehingga kita sama-sama diingatkan dari firman Tuhan. Namun saya merasa terkadang dengan membaca satu ayat kita mungkin kurang mengerti konteksnya dan tujuannya serta aplikasinya. Karena itu Tuhan menggerakkan saya untuk membuat renungan ini sehingga setiap ayat yang dibaca dan dihafalkan bisa dimengerti secara baik. Dan tentunya setelah saya berdoa, saya membagikan renungan ini bukan hanya kepada seluruh jemaat saya saja, tetapi juga kepada orang-orang yang mau mendengarkannya melalui YouTube channel dari gereja kami GB Immanuel. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel kami, silakan untuk subscribe dan bagikan renungan malam ini kepada sebanyak mungkin orang. Dan bulan ini kita masih belajar dari tokoh-tokoh iman, di mana kita bisa belajar dari mereka di Alkitab. Nah, hari ini kita belajar dari tokoh Ishak yang saya beri judul Iman yang Memandang ke Depan. Kita akan baca dari Ibrani 11 ayat 20 yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Tentunya ayat ini diambil dari bagian ayat yang ditulis dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 40. Sedangkan kisah dan kehidupan Ishak dicatat dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 28 ayat yang kelima. Ishak adalah anak dari Abraham yang sebenarnya Tuhan minta untuk dibunuh atau dipersembahkan, yang sudah kita belajar kemarin. Namun Tuhan mencegahnya karena Tuhan melakukan itu hanya untuk menguji iman Abraham. Dan kita tahu iman Abraham ini dilanjutkan kepada Ishak anaknya. Sehingga Ishak pun di dalam Ibrani 11 dimasukkan sebagai tokoh atau pahlawan iman. Dan kita melihat melalui ayat ini, Ishak memandang jauh ke depan. Artinya dia mempersiapkan untuk anak-anaknya berkat yang akan ia berikan. Lalu akhirnya Ishak memberkati Yakub dan Esau. Sekalipun kita tahu kisah di kitab Kejadian menyatakan bahwa Yakub diberkati sebagai anak sulung karena menipu kakaknya Esau. Kita tahu ceritanya, akhirnya Yakublah yang menerima berkat kesulungan. Tentunya trik ini Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tetap akan memberkati Yakub sebagai orang pilihan untuk melanjutkan generasi keturunan Israel, namun bukan dengan cara seperti ini. Namun dalam providensi Tuhan, Tuhan bisa memakai kebobrokan hati manusia, kelemahan hati manusia untuk menggenapi rencananya. Jadi kita harus membedakan hal ini, sehingga apa yang Yakub lakukan kita tidak boleh berkata itu benar, itu salah, namun Tuhan menggunakan kesalahan itu untuk satu tujuan yang lebih besar dalam rencananya, dan Tuhanlah yang maha tahu akan hal ini. Dan kita tahu akhirnya Yakub yang menerima berkat kesulungan, dan melalui Yakublah bahwa akhirnya umat pilihan Tuhan diberkati, dan kemudian melalui Yehudalah akhirnya Tuhan Yesus lahir dan menyelamatkan manusia dari dosa. Tentunya Ishak memiliki iman yang memandang ke depan karena Tuhan menyatakannya kepadanya, dan juga tentunya Abraham yang sudah memberikan banyak informasi mengenai apa yang terjadi pada Yakub selanjutnya. Ya, di sini kalau sudah nanti masuk ke dalam kitab Kejadian 27
Ishak memberkati Yakub dengan luar biasa. Dalam ayat 28 dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkatilah ia. Ini sama perkataan yang terakhir tadi dengan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kita tahu melalui Yakublah bangsa Israel berkembang sampai saat ini. Inilah iman yang memandang ke depan. Mari kita belajar kepada Ishak untuk tidak khawatir akan masa depan kita. Kita harus memandang ke depan bahwa Tuhan akan memelihara kita dan melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini dan boleh melakukan rencana ke depan. Sama seperti Ishak yang mempersiapkan Yakub untuk melanjutkan generasi keturunannya, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan perencanaan-perencanaan untuk ke depan. Namun dalam melakukan perencanaan itu, jangan lakukan karena rasa khawatir dan takut, namun lakukan dengan iman bahwa Tuhan pasti akan memelihara masa depan anak-anaknya. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan yang indah bagi kita sepanjang malam, sehingga kita dikuatkan dari firman Tuhan dan semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak di sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.